Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Kebijakan Sebelum Indonesia Merdeka dan Sebelum Masa Orba. Anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Akif Saifuddin sebagai moderator, dan pemateri 1 Mbak Anita, pemateri 2 Mas Andika, dan pemateri 3 Mbak Yuniar. Oke, langsung saja untuk pemateri 1 yaitu Mbak Anita, silahkan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Karunia Rohmah dengan NIM 206200059. Saya dari kelompok 1 dengan mata kuliah Kebijakan Pendidikan Nasional. Di sini saya akan membaca materi untuk yang pertama. A. Pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. 1. Pendidikan berlandaskan ajaran keragaman atau kerajaan Islam. Pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat India ke Nusantara. Pendidikan agama Islam di masa prakolonial berupa bentuk pengajian Al-Quran dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan Islam mengalami perubahan bentuk yang kemudian melahirkan suatu bentuk yang baru, yaitu madrasah. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan dilaksanakan secara maksimal, di mana para mubalik melaksanakan penyiaran agama Islam di setiap saat dan dimanapun dirinya yang sedang berada. Di antaranya yaitu dengan mendirikan surau atau langgar yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Salah satunya yaitu mengaji dan membaca Al-Quran. Pengajian Al-Quran pada langgar ini dapat dibedakan menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkatan rendah dan tingkatan atas. Untuk poin kedua yaitu pendidikan berdasarkan kepentingan penjajahan. A. Pendidikan Islam di masa kolonial Belanda. Pendidikan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda ini mengalami penurunan kualitas dibandingkan pada masa sebelumnya, karena Belanda tidak mempedulikan perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Christian Snoekschoor-Goronje memberikan nasihat kepada kolonial Belanda untuk dapat memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ibadah. Namun, kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan, karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. B. Pendidikan Islam di masa pendudukan Jepang. Pendidikan Islam pada masa ini dimulai pada tahun 1942 sampai 1945, di mana pendidikan di masa pendudukan Jepang ini sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Namun bila mana ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang, umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk mengajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh pihak Jepang, umat Islam sudah memiliki potensi dalam pendidikan Islam untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun sebagai perlawanan kepada penjajah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Nada Septian. Di sini saya akan menyambung sedikit materi setelah sebelumnya tadi disampaikan materi oleh saudari Anita. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu surau. Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang uzur. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam, hanya saja fungsi keagamaannya semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin sebagai tempat mengajarkan ajaran Islam, khususnya tarekat atau suluk.
Sebagai lembaga pendidikan tradisional, Surau menggunakan sistem pendidikan halakoh, di mana materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu Maunasah. Maunasah merupakan pendidikan Islam terendah. Maunasah berasal dari kata Arab madrasah. Maunasah merupakan suatu bangunan yang terdapat di setiap kampung atau desa. Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar dan berdiskusi serta membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Adapun fungsi Maunasah sendiri diantaranya yaitu adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat, dan tempat penyalurannya, serta musyawarah dan sebagainya. Yang kedua, sebagai lembaga pendidikan Islam, di mana diajarkan pelajaran membaca Al-Quran. Dalam perkembangan lebih lanjut, Maunasah bukan hanya berfungsi sebagai tempat beribadah saja, melainkan juga sebagai tempat pendidikan, tempat pertemuan, bahkan juga sebagai tempat jual beli barang-barang yang tak bergerak. Yang ketiga yaitu madrasah. Madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa atau umat Islam. Dalam sejarah pendidikan Islam, makna dari madrasah tersebut memegang peran penting sebagai institusi belajar umat Islam selama pertumbuhan dan perkembangannya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam banyak menarik perhatian berkenaan dengan cita-cita pendidikan nasional. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan Islam sebelum Orde Baru. Pada masa ini, usaha penting dari pemerintah Indonesia pada permulaan adalah tokoh pendidik yang telah berjasa dalam zaman kolonial menjadi Menteri Pengajaran. Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap, dan bertanggung jawab, dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara Indonesia. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme yang dapat dilepaskan dari lingkungan. Pada masa ini pula, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sekianlah singkat materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Yuniar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Pola pendidikan Islam dimulai dari masjid-masjid atau pesantren-pesantren, di mana pendidikan yang disampaikan diantara yaitu ilmu fikih, bahasa Arab, tauhid, dan tasawuf, akhlak, ilmu bumi, ilmu bahasa, dan sastra Arab. Beberapa kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda cenderung bersifat diskriminatif, seperti pendidikan sekolah yang membedakan kaum bangsawan dan rakyat biasa, serta diskriminasi anggaran dan kepemilikan agama, di mana konsentrasi pendidikan difokuskan pada wilayah-wilayah tertentu dari kalangan orang-orang non-muslim. Dalam sejarah pendidikan Islam pada masa pendidikan Jepang, pengembangkan madrasah awaliyah dijalankan secara luas. Pada prinsip pemerintahan Orde Lama merupakan melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama adalah membentuk panitia dan menerbitkan surat keputusan Menteri PP dan K nomor 104 BHG 0
tertanggal 1 Maret 1246 yang diantaranya tugasnya berkaitan pendidikan agama Islam. Di antara adalah sebagai berikut. A. Hendaknya pelajaran agama diberikan kepada semua sekolah dalam jam pelaksanaan dan di sekolah rakyat dianjurkan mulai dari kelas 5. B. Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh pemerintah. C. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum. D. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya. E. Tidak perlu bahasa Arab. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.